Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang fungsi implisit. Bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit dalam bentuk y sama dengan fx. Namun beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara x dan y. Sebagai contoh adalah fungsi berbentuk x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 atau x pangkat 3 plus 2y kuadrat sama dengan 4xy. Dalam beberapa kasus dimungkinkan fungsi implisit dapat dibaca menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya fungsi implisit berbentuk x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 dapat dibaca menjadi dua buah fungsi eksplisit dalam x, yaitu y sama dengan akar 16 dikurangi x kuadrat dan y sama dengan min akar 16 dikurangi x kuadrat. Apabila grafik implisit x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 digambar, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran. Karena setengah lingkaran atas berasal dari grafik y sama dengan akar 16 dikurangi x kuadrat dan setengah yang bawah berasal dari y sama dengan min akar 16 dikurangi x kuadrat. Grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot, akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam X. Seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut. Tentu saja hal ini akan membutuhkan banyak waktu. Untuk memudahkan hal itu, Maple menyediakan fungsi khusus untuk menggambar grafik fungsi-fungsi implisit. Sintaksnya adalah with buka kurung plots tutup kurung implicit plot buka kurung fungsi, x sama dengan a titik b, y sama dengan m titik n tutup kurung. Perintah implicit plot juga menggunakan paket plots. Nilai-nilai a, b, m, dan n adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai x dan y untuk fungsi yang akan digambar. Untuk contoh yang bisa dapat dipraktekkan yaitu gambarlah grafik fungsi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 pada x eksponen min 10,10 dan y eksponen min 10,10. Untuk penyelesaiannya, implicit plot buka kurung x pangkat 2 plus y yang pangkat 2 sama dengan 16, x sama dengan min 10 titik 10, y sama dengan min 10 titik 10 tutup kurung titik koma. Perintah ini akan menghasilkan grafik pada gambar yang telah muncul. Tampak bahwa nilai x dan y antara min 4,4. Padahal dalam perintah dituliskan min 10,10. Hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi hanya berdefinisi untuk nilai x dan y pada interval min 4,4. Baik, selanjutnya gambar grafik fungsi 2 buka kurung x pangkat 2 plus y pangkat 2 tutup kurung 2 sama dengan 25 tutup kurung x pangkat 2 min y pangkat 2 tutup kurung koma untuk x dan y eksponen min 4,4. Penyelesaiannya sama seperti tadi dengan implicit plot. Diketikkan 2 bintang buka kurung x pangkat 2 plus y pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 25 bintang buka kurung
X pangkat 2 min Y pangkat 2 tutup kurung, koma X sama dengan min 4 titik 4, Y sama dengan min 4 titik 4 tutup kurung. Hasilnya akan tambah maka tampak gambar bahwa untuk 0,0 tidak dilewati oleh grafik, padahal seharusnya titik tersebut dilewati karena untuk titik 0,0 persamaan yang diberikan akan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik yang digambar pada maple adalah 50 buah. Sehingga, untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah. Untuk mengubah jumlah titik-titik plot, digunakan option numPoints. Berikut ini perintah implictCodes yang sudah diubah jumlah titiknya menjadi 1000. Ini dia yang sudah dirubah, kita lihat hasilnya.
Baik, untuk selanjutnya kita membahas tentang fungsi genap dan fungsi ganjil. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f min x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu y. Berikut ini beberapa contoh penentuan apakah suatu fungsi termasuk fungsi genap atau bukan dengan mapel. Diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dengan menggunakan mapel. Tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Dari perintah ini akan tampak bahwa untuk fx akan sama dengan f min x, yaitu x pangkat 2. Selanjutnya akan dilihat dari sudut pandang geometri, yaitu dengan membuat grafik fungsi fx. Dengan menggunakan mapel diperoleh grafik fungsi fx. Baik, selanjutnya fungsi genap. Terdapat pula juga fungsi ganjil. Jika suatu fungsi f memenuhi f min x sama dengan min fx untuk semua x dalam domain, maka f disebut fungsi ganjil. Seperti halnya fungsi genap, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik. Grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal 0,0 jika telah dipunya grafik f untuk x lebih besar sama dengan 0, maka grafik untuk x lebih kecil sama dengan 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Contoh yang bisa kita terapkan adalah diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dengan menggunakan mapel. Jadi tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi ganjil. Baik, untuk penyelesaiannya, kita lihat hasil dari perintah yang telah diberikan akan tampak bahwa f min x sama dengan min fx, yaitu min x pangkat 3. Dengan demikian fx sama dengan x pangkat 3 termasuk fungsi ganjil. Sedangkan grafiknya seperti ini, tampak bahwa grafik fungsi simetris pada titik 0,0. Dengan kata lain, grafik fungsi f untuk x lebih kecil 0 dapat diperoleh dengan memutar grafik f untuk x lebih besar sama dengan 0 sebesar 180 derajat.